Halo semua, nama gue Niko. Background gue sebagai desainer grafis atau gue dulu lulus sebagai DKV di tahun 2013 dan gue sekarang di Bekantan Kreatif itu sebagai creative director sekaligus juga sebagai co-founder. Dulu sebelum masuk ke Bekantan Kreatif, katanya Kak Niko pernah jadi freelancer ya katanya. Yes, betul. Jadi setelah gue lulus dari kampus itu gue kerja di PH, di production house itu selama kurang lebih 1 tahun sebagai junior graphic design. Dan setelah itu gue sebagai freelance sebenarnya gue nggak menetapkan diri untuk menjadi freelance waktu itu. Jadi gue mencoba-coba aja gitu kan, karena gue memang pribadi suka explore sendiri gitu kan orangnya. Dari tahun 2013 gue lulus, 2014 sampai 2014 itu setahun gue bekerja sebagai sebagai graphic design junior di PH. Lalu setelah dari situ gue freelance sampai 2000, cukup lama waktunya, sampai 2019 2020 ya. Jadi sampai tahun 2020 itu gue freelance. Kenapa gue bisa freelance selama itu? Karena gue melihat apa yang gue kembangin di diri gue ini lumayan dari segi gue bisa ketemu klien langsung, gue bisa mengatur jadwal gue bisa memanage timeline gue sendiri. Jadi gue bisa simpulkan dengan gue adanya freelance selama itu, dengan kata lain gue mandiri lah buat diri gue sendiri. Terus alasan gue kenapa bisa gabung ke Bekantan ini, gue melihat si foundernya ini kan Mas Jose itu merupakan teman dekat gue waktu gue kuliah. Jadi kita kurang lebih dekat itu, memang dekatnya nggak dari semester awal ya, jadi kita dekat itu dari semester tengah sampai akhir itu kita lumayan dekat. Jadi gue tahu karakter orangnya kayak gimana, dan gue memutuskan untuk berani buat join sebagai creative director sekaligus co-founder di Bekantan itu, karena gue memang punya misi buat bikin agensi, creative agency, walaupun memang itu impossible banget buat kita bikin sendiri, apalagi gue freelance selama ini kan sendiri ya, selalu sendiri. Dan gue ngeliat Jose juga dari dulu, sejak awal Bekantan berdiri sampai sebelum gue jadi masuk co-founder atau tahun lalu deh kurang lebih, itu dia banyak banget ngelakuin sesuatunya sendiri. Gue ngeliat cukup kasihan juga ya, jadinya akhirnya gue yuk coba bareng-bareng kita kembangin bisnis ini, creative agency, peluangnya lumayan besar. Dan satu yang gue suka banget, manajemennya rapi. Itu yang menarik buat gue. Jadi semua catatan, semua segala aktivitas kita bareng klien, rules dan timeline saya itu jelas banget. Itu sih yang menurut gue pengen join nih ke Bekantan. Gimana nih, kita pengen tahu gimana sih rasanya Kak Niko selama jadi co-founder creative agency bareng Mas Jose setelah jadi freelance setelah sekian lama gitu, setelah 7 tahun gitu ya. Apakah semakin lebih banyak tantangannya gitu dibanding dengan waktu masih nge-freelance gitu? Kayak freelance aja, tantangan gue itu di freelance gimana caranya bisa bikin klien itu sukses, dalam artian sesuai dengan ekspektasi dia, terus budgetnya juga pas, nggak ketinggian. Jadi kita kan waktu selama gue freelance itu, gue nggak pernah riset, ini beneran ya, jadi gue nggak pernah riset yang namanya soal harganya berapa. Jadi ketika gue ketemu klien baru nih, gue pasti pendekatan secara psikologis dulu kan ke klien itu. Kira-kira klien ini akan mau di harga segini. Gue atau kenapa gue bisa melihat itu. Terus dan itu sering banget gue terapin, dan akhirnya kliennya continuous. Jadi dari satu project bisa ke project kedua, ke project ketiga di klien yang sama itu. Jadi gue hanya perlu memanage diri gue sendiri, jadinya gue lebih banyak belajar tentang teknis. Nah, hard skill ya kalau kita bilang. Nah, kalau di Bekantan Kreatif itu, selain hard skill, gue juga bisa belajar mengenai
gimana caranya memanage people, memanage orang. Nah, memanage orang itu jauh lebih penting ternyata, karena dengan bisa kita memanage orang, itu pastinya akan membuat kita menjadi lebih yakin dengan apa yang kita beritahu ke orang tersebut gitu. Kira-kira apa sih yang bisa klien dapatkan lebih dengan kerjasama dengan creative agency? Klien bisa request banyak hal, terutama di dalam style, dalam visualisasi sesuatu. Yang kedua adalah kita tim yang solid, jadi klien bisa memperoleh kepuasan kali ya, karena kita itu bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kita nggak semata-mata menciptakan visualisasi yang bagus, tapi kita benar-benar harus bedah kemauan klien seperti apa. Ada proses di situ namanya kita bisa bilang proses briefing yang lebih panjang ya. Jadi klien misalkan butuh A nih, ya udah kita breakdown, ternyata klien nggak butuh A, butuhnya B. Di situ kita harus ada briefing lagi. Apakah benar si klien membutuhkan A atau memang dia membutuhkan B nih? Karena sesuai dengan research kan kita juga lumayan banyak di research ya, terutama di situ kita harus bisa menjadikan nilai selling point-nya kita di research itu. Nah, di situ sih yang bisa didapatkan oleh klien. Jadi nggak semata-mata dia butuh A, belum tentu benar-benar butuh A, karena kita harus research dulu, kita harus breakdown dulu nih, benar atau enggak. Kita mengarahkan, jadi benar-benar di situ ada proses breakdown total kebutuhan. Karena gini, kalau kita ke freelance itu kan biasanya sudah jelas nih scope pekerjaannya. Udah dia butuhnya cuma video dengan ini, ya udah si freelancer buatin gitu. Jadi selesai, ya freelancer nggak tahu, bukan nggak tahu ya, mungkin nggak mau tahu itu video beneran kepake atau enggak. Beda dengan creative agency, dia udah membuat sesuatu, dia harus make sure kalau produk tersebut digunakan dengan tepat sasaran oleh corporate yang pesan atau klien yang order ke kita.